saksi Kuatma'ruf. Nimbang bahwa selanjutnya korban Yosua Tabarat masuk dalam rumah ketika itu Ferdy Sambo yang berada di sebelah kiri. Saksi Richard Eliezer bilang kepada korban Tabarat atau langsung pegang leher dan didorong ke depan, serta saksi Ferdy Sambo bilang, "Berlutut kau di sini, sini berlutut." Korban Yosua Tabarat kaget dan mengatakan, "Ada apa-apa?" dengan sedikit mundur dan merendah. Ketika itu saksi Ferdy Sambo bilang ke saksi Richard Eliezer, "Wow, kau tembak cepat." Saksi Eliezer langsung mengeluarkan senjata dan menembak korban sampai sebanyak 3-4 kali, langsung jatuh dan tertelungkup. Kemudian saksi Ferdy Sambo maju ke depan menembak korban banyak. Ferdy Sambo melakukan berkali tembakan ke arah tembok, tangga, dan atas besi. Ketika itu terdakwa Ricky Rizal Wibowo berdiri di barisan kedua bersama saksi Kuatma'ruf yang menutup jalan keluar bagi korban Yosua Tabarat untuk melarikan diri dan keluar dari tempat kejadian. Menimbang bahwa atas kejadian penembakan terhadap korban Yosua Tabarat oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdy Sambo yang menyebabkan korban meninggal dunia sesuai dengan visum Everton tanggal 14 Juli 2022. Berdasarkan jawaban di atas, nampak posisi terdakwa Ricky Rizal Wibowo sebagai pihak yang turut serta melakukan dan turut mengambil bagian dalam tindak pidana ini yang kronologisnya dimulai dari Magelang. Tidak adanya keributan antara korban Yosua dengan saksi Kuatma'ruf, yang mana terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah mengamankan 2 senjata api milik korban Yosua di Magelang hingga peristiwa terjadinya penembakan terhadap korban Yosua Tabarat di bulan 3. Bahwa rangkaian peristiwa di atas adalah rentang waktu yang tidak sedikit, dan sebenarnya banyak waktu dan kesempatan bagi terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk mengurungkan terlibat mengambil bagian dalam turut serta dalam proses tindak pidana. Menimbang bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan saksi Kuatma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak menolak pembelian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan Ferdy Sambo bersama Putri Candrawati yang merupakan tanda terima karena terdakwa Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan saksi Kuatma'ruf telah terlibat merampas nyawa korban Yosua Tabarat. Bahwa dari fakta tersebut jelas menunjukkan adanya keterlibatan, kerjasama, dan peran serta terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan saksi Ferdy Sambo, saksi Putri Candrawati, dan saksi Eliezer dan saksi Kuatma'ruf dalam mewujudkan tindak pidana di mana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lainnya dan dapat juga berbeda sikap batinnya. Namun demikian, dengan perbedaan yang ada pada masing-masing pelaku itu terjalin suatu hubungan yang sangat erat, saling menunjang, yang semuanya mengarah pada terwujudnya dalam tindak pidana menghilangkan nyawa korban Yosua Tabarat. Menimbang oleh karena itu, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pembuktian unsur tentang sengaja maupun unsur dengan rencana lebih dulu dan unsur turut serta melakukan pembunuhan yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hampir seluruh saksi dikaji dan saksi bersesuaian dengan kesimpulan adanya suatu peristiwa pidana dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo adalah pelakunya. Menimbang bahwa terhadap keberatan Ricky Rizal Wibowo nomor 7 yang menolak pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada bagian yang meringankan hanya mempertimbangkan bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo masih mempunyai tanggung jawab keluarga, namun tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo sudah menolak untuk melakukan tindak pidana, yaitu menembak, membackup, dan mengamankan pada saat saksi Ferdy Sambo mengatakan kepada terdakwa saat di lantai 3 rumah terguling. Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat
karena tidak beralasan dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo menolak perintah saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban Yosua Huta Barat, bukan berarti terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak menghendaki meninggalnya korban, tetapi dia tidak berani bila terdakwa Ricky Rizal Wibowo sendiri yang menembaknya, karena dengan alasan tidak kuat mental. Tapi faktanya, terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak menolak untuk membackup, mengawasi, tapi justru ikut ambil bagian dan turut serta dalam tindak pidana hingga saat detik-detik terakhir terjadinya penembakan korban Yosua Huta Barat. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo masih berada di tempat terjadinya perkara, yaitu tempat korban Yosua Huta Barat ditembak sampai meninggal dunia. Menimbang bahwa selain itu, mengenai pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan adalah merupakan kewenangan majelis untuk memutus perkara sesuai dengan bukti keyakinan dalam memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, keberatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo patut ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo dalam memori bandingnya juga menyampaikan bukti tambahan, yaitu bukti surat nomor 0671 IV/1/2023 yang ditujukan kepada penuntut umum perkara Ferdi Sambo nomor 796 dan PIT-B/2022 PN Jakarta Selatan perihal surat keberatan atas replik penuntut umum Ferdi Sambo yang menyebutkan tim penasihat hukum Ferdi Sambo, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf dalam tim penasihat hukum yang sama. Surat mana dihembuskan kepada yang terhormat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Bidang Pengawasan, 3 Komisi Kejaksaan, dan Majelis Hakim Perkara nomor 799 PIT-B/2022 PN Jakarta Selatan. Menimbang bahwa mengenai bukti tambahan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tersebut, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding patut untuk dikesampingkan karena tidak menyangkut keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan cermat